In, ya, tein. Tein itu bisa juga trehin. Trehin itu larinya ke kaf kisi. Kaf kisi itu artinya eh, satu cahaya yang panas yang luar biasa. Jadi tidak seorang pun yang bisa menyatu kepada hakikatnya Allah. Karena hakikatnya Allah itu panas yang luar biasa. Jangankan hakikatnya, hanya energinya saja itu juga panas. Artinya terang ya, terang yang tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Ya, kita sudah membahas ya bahwa hakikat Allah tidak ada orang atau ciptaan yang bisa mencapai ke hakikatnya Allah. Yang bisa dicapai hanya energinya Allah. Makanya energinya Allah itu kata Bapak Gereja yaitu Gregorius Palamas yang hari ini akan kita bahas ya. Gregorius Palamas, seorang bishop dari Tesalonika ya tahun 1209. Beliaunya mengatakan bahwa energi ilahi itu yang bisa menyatu dengan manusia. Artinya Allah berkomunikasi dengan manusia itu melalui energinya. Nama Allah itu juga energi. Ya, nama Allah itu juga energi. Misalnya Yahweh. Yahweh itu energi. Kalau nama Allah itu Yahweh, berarti nama itu dikenakan kepada Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Jadi tidak boleh Yahweh itu hanya Sang Bapa. Karena kembali lagi bahwa energi itu ada di dalam hakikatnya Allah. Nah, salah satu contoh nama itu masuk energi. Berarti ada di dalam hakikatnya Allah. Kalau di dalam hakikatnya Allah berarti mengenai tiga pribadi. Pribadi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Kalau Sang Bapa itu Yahweh, Sang Putra Yahweh, Sang Roh Kudus Yahweh. Ya, jadi kalau Sang Bapa itu menciptakan, Sang Putra menciptakan, Sang Roh Kudus menciptakan. Kalau Sang Bapa itu kembali lagi saya ulangi bahwa menciptakan itu juga energi, ya, energi dan velisi, energi dan daya kuasa dan kehendak. Jadi kehendak dengan energi itu menyatu, ya. Kemudian menyelamatkan, misalnya, menyelamatkan umat manusia itu juga Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Membangkitkan orang mati ketika Sang Bapa membangkitkan Kristus, maka bukan hanya Sang Bapa saja yang membangkitkan, Sang Putra juga membangkitkan, Sang Roh Kudus juga membangkitkan. Makanya itu salah. Ada tokoh teolog yang sering nongol di medsos itu di Surabaya itu. Saya yakin Ibu Juwita tahu itu. Nah, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah Sang Bapa, seolah-olah Yesus itu tidak bisa bangkit sendiri. Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bangkit sendiri. Aku yang memberikan nyawaku pada Sang Bapa dan aku mengambilnya kembali. Jadi kebangkitan dari Yesus Kristus itu juga kebangkitan dari Sang Putra juga. Jadi karya Sang Bapa, Sang Putra, juga Roh Kudus. Roh Kudus juga membangkitkan yang memberikan roh kepada Yesus Kristus. Nah ini kadang-kadang tokoh teolog itu kenapa mereka
tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini karena tidak tahu bahwa energi dengan kehendak Allah itu satu. Jadi tidak dua, tidak tiga, satu. Jadi energi dan daya kuasa Allah atau kehendak Allah itu ya kehendak sang Bapa, ya energi sang Bapa, ya kehendak sang Putra, ya energi sang Putra, ya kehendak sang Roh Kudus, ya energi sang Roh Kudus. Ini harus digarisbawahi tebal supaya kita jangan salah. Ada ayat-ayatnya ini nanti kita baca itu. Tidak ada kehendak berbeda. Beda kehendak sang Bapa, beda kehendak sang Putra, atau juga beda kehendak sang Roh Kudus. Tidak bisa. Kalau sang Bapa membangkitkan, maka sang Putra membangkitkan, sang Roh Kudus membangkitkan. Kalau sang Bapa mengampuni, sang Putra mengampuni, sang Roh Kudus mengampuni. Nah, ini ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Bukan hanya menghujat Roh Kudus, juga menghujat sang Putra, juga sang Bapa. Ini harus tahu ini. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu kehendak dan satu daya kuasa. Ini harus di garis bawahi tebal. Dan ini adalah pendapat dari Gregorius Palamas, Archbishop dari Tesalonika, ya, tahun 1200-an sampai 1300-an. Tidak ada kehendak yang berbeda, beda kehendak sang Bapa, beda kehendak sang Putra, atau beda kehendak sang Roh Kudus. Tidak seperti itu. Jadi semua sama. Jadi sama kehendak sang Bapa, sama kehendak sang Putra, sama kehendak sang Roh Kudus. Satu kehendak. Tetapi satu kehendak dan satu energi. Ini mengajarkan ada di kitab suci kita. Mungkin kita bisa baca satu persatu ya. Mulai Yohanes 8 ayat 28 sampai 29. Monggo. Yang bisa menemukan tujuh tadi bacakan. Ini ayat-ayat pendukungnya. Pelan-pelan saja karena Romo, maaf, Yohanes 8 ayat 25. 28 sampai 29. Ini ada di apa Yohanes dari 8 ayat 28 sampai 29, Romo. ya, Yohanes 8 ayat 28 sampai 29. Maka ya. kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, betul. Jadi apa yang dikehendaki oleh sang Bapa itu juga dikehendaki oleh sang Putra. Jadi kalau sang Bapa berkehendak menyelamatkan, maka sang Putra juga berkehendak menyelamatkan dan lain sebagainya. Demikian juga Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 coba. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Saya Romo boleh Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 ya. Ya, silakan Ibu ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, jadi hal meminta itu bukan hanya pada sang Bapa juga, pada Kristus juga bisa. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada sang Bapa, maka kita juga meminta sesuatu pada sang Kristus, juga meminta pada sang Roh Kudus. Karena ketiganya itu satu, satu kesatuan. Juga dilanjutkan 26 sampai 28 di pasal yang sama, 16. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, jadi Kristus datang dari Allah.
ya, tidak dari yang lain. Jadi semuanya ini adalah kesatuan di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus tentang kehendak ya, tentang kehendak. Jadi satu kehendak semuanya. Kita lanjutkan. Yohanes 16 ayat 20 ayat 12 sampai 15. Pergantian kali Romo. Yohanes 16 ayat 12 sampai Pak 5. Erik, Mas Erik boleh. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Ia Jadi akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. iya, jadi satu kesatuan. Ya, Bapa mengatakan kepada Kristus, Kristus mengatakan kepada Roh Kudus mengatakan kepada para rasul. Jadi apa yang dikehendaki Sang Bapa, dikehendaki oleh Sang Putra, dikehendaki oleh Sang Roh Kudus. Tidak pernah terpisahkan. Achoristos ya, yang sudah kita pelajari ya. Ini sangat jelas sekali bahwa Tritunggalan Allah itu adalah kesatuan di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus, bukan tiga ya, tiga yang terpisah seperti Wisnu, Brahma dan Siwa. Itu adalah pribadi yang berbeda, yang masing-masing mempunyai kehendak sendiri-sendiri. Nah, itu ada pribadi yang terpisah. Kalau di dalam Allah kita ada pribadi, tapi pribadi yang tidak terpisah. Disebut achoristos ya. Ya. Jadi perlu diingat ayat-ayat ini karena menerangkan kesehakikatan dan keseenergi dalam pribadi Allah kita Sang Tritunggal Maha Kudus, segala kebenaran dan sejarah penciptaan dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui penciptaan, melalui kejatuhan manusia, melalui sejarah dan sampai sekarang, ya sampai sekarang itu adalah Allah masih masih merawat umatnya. Nah, inilah yang disebut dengan tia ekonomia, bukan ekonomia loh, yo. Ekonomia, omikron iota ini. Ini omikron iota, bukan epsilon. Kalau ekonomia, yo masalah keuangan. Ekonomia dari kata ikos. Ikos itu rumah, ya. Satu rumah. Jadi artinya kita itu diciptakan Allah itu di dalam rumahnya Allah, artinya dalam rangkumannya Allah. Tidak pernah jauh dari Allah. Walaupun kita jatuh dalam dosa, Allah tetap melawat umatnya, merawat umatnya, dan selalu memberikan penghiburan, penyelamatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terjadi oleh siapa? Oleh Sang Bapa, melalui Sang Putra, dan di dalam Roh Kudus. Jadi selalu gitu, berkaitan. Tidak terpisah. Oleh Sang Bapa, kisah 2 ayat 32 ini. Kalau kita cek kebenarannya, oleh Sang Bapa, kisah 2 ayat 32 atau Galatia 1 ayat 1. Monggo dibaca, Mas Erik. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, Yesus yang dibangkitkan Allah. Kemudian Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1.
Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, di sini karya kebangkitan oleh Sang Bapa. Kemudian karya kebangkitan oleh Sang Putra. 1 Korintus 6 ayat 15. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Kali-kali tidak. Iya, jadi bait Allah itu tubuh kita adalah bait Allah di mana ada Roh 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 Kudus. Kudus. Ini siapa yang memberikan ini? Adalah Sang Putra, Yesus Kristus sendiri yang memberikan apa namanya eh, penjelasan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kamu adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Jadi kebangkitan Kristus itu ada dalam gereja. Karena gereja, yang disebut gereja itu adalah manusia yang ada dalam gereja. Bukan gereja itu bangunannya, bukan, tapi manusia. Yang disebut gereja itu adalah kamu adalah tubuh Kristus dan anggota-anggotanya. Ada yang anggotanya kaki, tangan, perut, dan lain sebagainya. Tapi kepalanya selalu Kristus. Efesus 5 ayat 30. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, kita anggota tubuhnya. Kalau kita anggota tubuhnya, kalau Kristus itu bangkit, maka kita juga akan bangkit. Seperti itu. Itu adalah karya Sang Putra. Jadi kebangkitan itu juga karya Sang Putra. Kemudian Sang Roh Kudus. Bukan hanya Sang Bapa aja, Sang Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang Iya. diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi Roh Kudus lah yang memiliki kita. Jadi bukan hanya Allah Sang Bapa yang memiliki kita, bukan hanya Kristus karena kita adalah tubuhnya Kristus, tetapi juga Roh Kudus. Tubuh kita didiami oleh Roh Kudus. Bait Allah, tubuh kita itu bait Allah, artinya tubuh kita ini suci sekali. Sangat suci. Luar biasa ini. Kemudian di ayat yang sama 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Nah, Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. nah, ini yang lebih tegas. Jadi tubuh kita itu bait Allah yang kudus. Berarti ada siapa di dalam kita? Ada ketritunggalan Allah, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Bapa itu membangkitkan Kristus, maka Kristus juga membangkitkan dirinya sendiri, Kristus juga membangkitkan kita. Dan Roh Kudus juga membangkitkan kita. Karena apa? Karena kita adalah baitnya Allah atau bait Roh Kudus. Jadi ada kesinambungan. Nah, inilah yang disebut energi itu. Jadi kita menyatu dengan Allah Sang Tritunggal itu melalui energinya. Ayat-ayat yang kita baca ini sebenarnya menuju kepada energi dan daya kuasa Allah. Jadi energi Allah itu boleh dijelaskan seperti begini ya, seperti matahari ya. Matahari kan cahayanya luar biasa, panasnya luar biasa. Apalagi di hari-hari ini katanya ada apa namanya, ada luapan matahari sehingga panas sampai 40 derajat ya, badai matahari.
itu kita merasakan bagaimana energinya matahari panasnya luar biasa sampai di tubuh kita ya. Sampai kalau malam kita tidur aja nggak bisa tidur nyenyak karena keringat, karena energi dari matahari itu baru energi matahari. Demikian juga energi ilahi lebih daripada energi matahari. Makanya kita berdialog dengan Allah, kita berhubungan dengan Allah itu melalui energinya, bukan pribadinya. Hati-hati ya, nanti kejerumus gitu. Makanya yang mengerikan apa? Yang mengerikan. Ketika ketika pernah saya diundang di gereja Pentakosta itu, ada seorang pendeta yang mengatakan, aku perintahkan Roh Kudus turun ke atasmu. Siapa kamu itu? Saya kaget saya. Roh Kudus diperintahkan sama dia. Bayangkan. Roh Kudus itu pribadi Allah loh. Bahkan energi Allah aja kita nggak berani memerintahkan, apalagi ini. Pribadi Allah loh, bayangkan. Ngeri nggak itu? Pernah nggak dengar kata-kata itu? Kalau di gereja Pentakosta itu. Itu hal yang umum di gereja Pentakosta, Ya, Bro. Ya biasa kan? dibikin. Itu hal yang umum. Noh, iya. Tapi Ya, mengerikan ini. Kalau kita nggak mengerti, nggak membahas tentang energi iya, ilahi ini. betul. Dan Setelah kita di Ortodoks baru kita kaget-kaget itu. iya, ini Tapi luar waktu belum biasa. Ortodoks belum paham, Bro. Iya, Biasa. ya itu. Apalagi kalau kita membahas tentang hakikatnya Allah, yang nggak ada satupun manusia yang bisa mampu melihat hakikatnya Allah. Energinya Allah aja nggak bisa. Dan Gregorius Palamas juga menegaskan bahwa energi Allah itu, kalau bahasa Yunaninya itu, ithia energia tu theu, porewete, apotistias usias. Jadi energinya Allah itu bergerak keluar dari hakikatnya Allah. Dan energinya Allah itu aktistos, tidak tercipta. Nah, ini kita masuk di yang ketiga. Energi Allah tidak tercipta, aktistes. Kenapa ini jamak? Aktistes ya, Bu. Ini kan S ya, aktistes ya. Kalau bahasa ini usiastiko, artinya satu jenis kelaminnya, perempuan. Aktisti ya, kalau perempuannya. I aktisti, tis aktistis ya. Kemudian tes aktistis, kemudian tin aktisti, terus O aktistes. Nah, jadi ini perempuan, jamak. Kenapa jamak? Ingat, energi itu I energia tuh berarti perempuan. Maka energi ilahi itu jamak kenapa? Karena menciptakan itu energi, nama Allah energi, menyelamatkan itu energi, mengasihi itu energi, membangkitkan dari kematian itu energi dan lain sebagainya dan sebagainya. Makanya jamak ya, jamak. Tapi energi ini satu. Jadi macam-macamnya ini yang jamak, bisa menyelamatkan, bisa menciptakan, bisa namanya Allah itu juga energi. Jadi namanya Allah itu bukan di pribadinya loh ya, bukan di energi. Mengapa di energi? Ingat di perjanjian lama Allah itu menampakkan diri kadang dengan awan, kadang dengan eh, apa namanya api yang tidak menghanguskan waktu dilihat Musa. Pohon yang kena api tapi nggak membakar. Nah, itulah yang namanya energi. Jadi energinya Allah itu jamak, macam-macam. Jadi Allah menampakkan diri pada Abraham apa? Melalui mendung yang gelap dalam mimpi. Terus Allah menampakkan diri kepada si Israel apa? Seperti orang yang berkelahi dengan dia yang dipukul kakinya sehingga pincang seperti orang. Nah, yang berubah-ubah inilah yang namanya energi. Makanya itu disebut teofania.
dari kata penampakan Allah yang berubah-ubah di dalam perjanjian lama itu menunjukkan apa? Jangan sampai orang Israel nanti menyembah manusia. Karena penampakan Allah hanya untuk Israel manusia. Jangan menyembah mendung gelap yang dilihat oleh Abraham. Atau jangan menyembah api yang dilihat oleh si Musa. Makanya berubah-ubah. Itu bukan di pribadinya, tapi energinya. Jadi dialog antara manusia dengan Allah itu sampai di energinya. Demikian juga keselamatan kita nanti. Kita menyatu dengan Sang Tritunggal Magus tidak di pribadinya, tidak di hakikatnya, tapi di energinya. Nah, ini perlu. Nah, peristiwa ketika kita menyatu dengan energinya Allah, itulah yang dinamakan teosis. Teosis. Ya, teosis. Makanya di sini 1296 sampai 1360 Gregorius Palamas, bishop dari Tesalonika, dijuluki Tokafkimatis Ortodoksia Ketis Hierarchias. Ini kafkima ini artinya apa ini? Ini adalah artinya energi Allah yang panas, yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh oleh ciptaan apapun. Kecuali melalui teosis. Hanya bisa kita sampai ke energinya Allah harus melalui teosis. Apa itu teosis? Teosis itu kalau dijelaskan oleh Maximus Homologitos, itu adalah ketika manusia itu mencapai gambarnya Allah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Dan kata segambar itu artinya apa? Artinya tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Nah, tahu mana yang baik, yang jahat, itu kalau dalam bahasa Yunani disebut apa namanya diakrisis. Diakrisis. Makanya di dalam gereja ortodok kita mempunyai orang-orang suci. Orang-orang suci itu bukan berarti suci tanpa dosa, enggak. Mereka mencapai ke diakrisis. Sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang jahat, mana yang baik. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa ini akibat apa? Akibat mengusahakan. Jadi teosis itu nggak bisa diusahakan. Ini kata dari Maximus Homologitos. Teosis atau segambar dengan Allah itu bisa kalau ada sinergasia atau sinergia antara Allah dan manusia. Jadi harus ada sinergia. Nah, yang disebut sinergia ini adalah menyatunya kita dengan Sang Kristus. Makanya kita baca tadi ayat-ayat bahwa engkau adalah tubuhnya Kristus. Dan Kristus sebagai kepala. Inilah yang disebut dengan teosis itu. Jadi Rasul Paulus menjelaskan teosis ini. Ya, kalau kita kembali di pasal 2 tadi, ini di 1 Korintus 6 ayat 15, 1 Korintus 6 ayat 19, semuanya ini menunjukkan bahwa inilah yang dinamakan karya teosis itu. Kalau sudah menyatu, maka kita satu di dalam energinya Allah. Saya kira jelas ya ini ya. Jadi jangan mengatakan kalau kita menyatu dengan Allah, menyatu dengan hakikatnya. Tidak bisa. Itu kesalahan dari agama alami, seperti agama Jawa, agama Hindu, Buddha, itu kita menyatu langsung kepada hakikatnya Allah. Nggak bisa kita menyatu dengan hakikatnya. Kita hanya bisa menyatu dengan energinya. Dan surga itu adalah energi daripada Allah. Dan surga itu adalah jati dirinya.
Dan bagi manusia tidak bisa masuk jati dirinya Allah, tetapi setidak-tidaknya kita masuk di dalam energinya Allah, kita sudah merasakan surga. Satu dengan Allah itu sendiri. Nah, ini luar biasa ini. Hari ini kita mempelajari energi ilahi yang luar biasa yang disampaikan oleh Gregorius Palamas. Ya. Jadi energi Allah itu tidak tercipta. Kalau energinya manusia tercipta dan ada masa kadaluarsa. Ya. Apa itu energinya manusia? Energinya manusia itu apa namanya berangsur-angsur. Jadi ketika manusia dilahirkan, nggak langsung manusia itu bisa membaca dan menulis karena energi itu selalu bergerak maju. Dan ada masa kadaluarsa. Baru mencapai usia dewasa, baru bisa membaca, menulis, mencintai, menikah, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika manusia mencapai usia tua, sedikit demi sedikit energi manusia itu mengalami peredupan. Jadi mulai pikun, mulai lupa, dan kembali kepada waktu sebelum dilahirkan. Jadi nanti hilang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa energi ciptaan itu tidak kekal. Sedangkan energinya Allah itu kekal karena tak tercipta. Energi ilahi itu bergerak keluar dari hakikatnya Allah ini yang dikatakan oleh Gregorius Palamas. Mungkin dari sini dulu untuk pembahasan energi ilahi kita sudah selesai membahas tentang triadologia. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita masuk di dalam kristologia ya, kristologia. Ada pertanyaan nggak di sini? Monggo silakan. Ya, ya Romo tadi yang saya itu garis bawah mengenai teosis itu ya. Teosis itu bisa kalau ada sinergias itu atau sinergias itu tadi Ya, yang dinyatakan oleh Sang Kristus. ya, Jadi artinya ketika kita bersatu dalam Kristus, begitu ya Romo? betul, betul. Jadi Jadi soteriologi ya itu nanti kita masuk di kristologi ya karena soteriologi itu ada hubungannya dengan Kristus. Itu masuk kristologi ya. Ya, betul. Lanjutkan Mas Erik. artinya ketika kita bersatu dengan Kristus kan itu jadi dinamakan jadi gereja. Itu yang dimaksud gereja ya Romo. Ya, yang dimaksud Rasul Paulus ketika bahwa Kristus adalah kepalanya dan gereja adalah tubuh Kristus dan anggotanya bisa tangan, bisa kaki dan lain sebagainya. Itu kan mengenai kasih karunia. Nah, misalnya ada orang yang mempunyai karunia bernubuat, ada yang karunia bisa tahu sebelum yang terjadi, istilahnya prolepsis atau kalau bahasa Jawanya weruh sadurunge winara atau nubuat. Nah, nubuat ini kan tahu sebelum yang terjadi. Itu semuanya adalah anggota di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, yang dimaksud teosis itu ketika kita menyatu dengan Kristus, itu teosis. Artinya tidak menunggu kedatangan Kristus kedua kali kita selamat. Enggak, ketika kita sudah satu dengan Kristus, maka kita sudah mencapai keselamatan itu. Dan diperbarui sampai kita meninggal, sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Itu adalah teosis. Jadi teosis itu seperti begini, Mas Erik. Ini kembali saya jelaskan secara jelas yang dikatakan oleh Maximus Mologitos. Adam dan Hawa sebenarnya teosisnya itu keinginan pribadi. Tidak ada sinergi sama Kristus. Jadi manusia kalau nggak kerjasama dengan Kristus, nggak sampai menuju ke teosis atau menuju ke surga atau menuju ke keselamatan gampangnya gitu. Jadi begini, kenapa Adam dan Hawa itu mengusahakan sendiri? Karena mengikuti ajakan si ular. Kamu boleh makan itu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Allah kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan kamu bisa seperti Allah, tahu mana yang baik dan tahu. Artinya apa?
Sudah ditunjukkan memang tujuan Adam dan Hawa itu menuju ke teosis. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi harus menunggu Kristus datang. Jadi menunggu firman Allah menjadi manusia. Itu loh. Jadi kalau waktu itu Adam sabar, saya yakin Kristus itu akan menjadi manusia. Nggak tahu itu caranya Tuhan apa melalui kelahiran, saya nggak tahu. Yang pasti Kristus datang sebenarnya Kristus itu sudah datang. Sudah ngomong-ngomongan sama Adam di Taman Eden. Makanya ketika Allah melangkahkan kakinya di tangan Eden, Adam dan Hawa ketakutan mendengar langkah-langkahnya Kristus di Taman Eden. Jadi sebenarnya Kristus itu waktu itu mau menolong Adam dalam proses teosis. Nah, harusnya apa untuk menuju teosis? Kerjasamanya apa dengan pertobatan? Langkahnya hanya satu, pertobatan. Ketika ada makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak bertobat, saling menunjuk, menyalahkan. Itu loh perempuan yang yang ada di sampingku, itulah yang memberikan. Terus Tuhan Allah menanya kepada perempuan, apakah betul yang dikatakan suamimu? Itu loh si ular. Kan gitu. Jadi nggak ada yang mau bertobat. Akhirnya terjadilah yang namanya tia ekonomia. Jadi ada kejatuhan, ada sejarah. Kalau waktu itu nggak ada pertobatan, sudah Tuhan pasti menolong teosis. Saat itu menolong teosis. Jadi walaupun dia jatuh dalam dosa, tetap akan proses teosis itu akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam penjelmaannya. Tapi harus ada kerjasama, harus mau mengakui dosa-dosanya, harus pertobatan. Kalau nggak mengakui dosa-dosanya, tidak mau pertobatan, tetap ego, tetap mengatakan aku yang benar, yang lain yang salah. Nah inilah yang menghalangi menuju proses teosis, yaitu dalam bahasa Yunani namanya ametanoisi. Tidak mau mempertobatkan dirinya sendiri atau tidak mau bertobat. Ametanoisinya. Ini bahaya. Jadi penghalang daripada teosis itu adalah tidak maunya bertobat atau disebut dengan satu kata namanya ego. Ego. Ego itu juga dari kata ibris. Bahasa Yunaninya ibris. Ibris artinya apa? Ingin melampaui dirinya sendiri. Itu ego. Ingin melampaui dirinya sendiri. Nggak usah melampaui Allah ya. Ingin melampaui diri sendiri. Artinya apa? Manusia diciptakan itu punya batasan. Kalau batasannya sampai energinya Allah, ya sampai energinya Allah. Nggak boleh melebihi. Nah, yang diminta Adam dan Hawa itu sehakikat. Dengan apa? Dengan usahanya sendiri. Memakan buah baik, pengetahuan baik dan benar. Itu kan usaha. Dengan usahanya sendiri, menuruti si ular. Udahlah, aku nggak usah mendengarkan Allah. Aku tak dengan usahaku sendiri, dengan makan ini pasti nanti aku bisa seperti Allah yang sehakikat, bukan seenergi ya, sehakikat. Ngeri nggak itu? Dan itu sudah dilakukan oleh ciptaan yang pertama, yaitu iblis. Makanya iblis tidak bisa bertobat. Mengapa? Nah ini perbedaannya manusia dengan iblis. Manusia di dalam kejadian satu disebut sebagai ciptaan yang kalalian bahasa Yunaninya. Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu artinya kurang 1%. 99% sempurna tapi kurang 1% sempurna. Harus ada apa? Harus ada ketaatan, dan kalau melanggar ketaatan harus ada pertobatan. Jadi ketaatan dan pertobatan itu penting sekali. Inilah namanya apa namanya? Kalau bahasa Yunaninya ergaliotis theosis, atau alat untuk menuju ke theosis. Itu ada dua, ketaatan dan pertobatan. Pertobatan dan ketaatan itu hampir mirip lah, setali tiga uang.
ergalionya di situ, alatnya di situ, ornamennya di situ, ornamen menuju ke teosis itu. Nah, tetapi Adam dan Hawa tidak menggunakan itu. Tidak menunggu Tuhan Yesus datang untuk kerjasama, untuk menuju ke teosis, tapi dengan usahanya sendiri. Dan ini yang dikatakan oleh Maximus Homologitus Maximus, si pengaku iman, ya, pada eh, tahun 300-an, ya, 300. Makanya ada apa? Ada sidang sinode yang pertama tahun 325 di Nikea Bitinia, itu Maximus juga membahas juga itu. Bukan hanya Agius Athanasius, siapa itu, Agius dari Smyrna, ya, Agius Nikolaus, tapi juga Maximus si pengaku iman atau Maximus Homologitus. Saya kira mengerti ya, Mas Erik, ya, panjang lebarnya gitu ya. Iya, mengerti Romo. Cuma kan jadi bahan pertanyaan tersendiri juga Romo seperti ini ya. Jadi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu, mereka harus menunggu sang logos itu harus jadi daging begitu ya Iya, Romo. betul. Harus ada inkarnasi. Oh, Tanpa inkarnasi nggak akan bisa teosis. Karena apa? Karena manusia diciptakan hanya kalalian, hanya sungguh amat baik. Tidak seperti iblis. Kalau iblis diciptakan sempurna. Kalau bahasa Yunaninya itu ariston. Makanya kejatuhan iblis tidak akan bertobat karena dari sempurna jatuh. Akhirnya menjadi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu namanya cacat. Cacat nggak akan bisa berubah kembali ke ke normal kembali. Nggak bisa diselamatkan. Kalau manusia masih bisa selamatkan karena manusia ada dua alatnya tadi, ketaatan sama pertobatan, pertobatan. Ketika nggak taat, Tuhan minta yang satunya, tobat. pertobatan. Nah, ini Agius Paisius, ada satu orang suci, yaitu Agius Paisius dan Suci Paisius, itu di abad 20 yang baru disahkan sebagai orang suci. Beliau mengatakan, kalau iblis hanya menggunakan satu kata aja, maaf, diselamatkan. Karena Allah itu maha pengasih. Tapi nyatanya iblis nggak bisa mengucapkan kata maaf. Karena apa? Kejatuhannya iblis beda dengan manusia. Kejatuhan manusia itu dari sungguh amat baik. Kejatuhan iblis itu dari arista. Dari kalalian itu bisa menuju ke teosis. Bisa. Karena apa? Karena masih ada alat yang kedua yaitu pertobatan. Tapi kalau iblis tidak ada alat yang namanya pertobatan. Ya iblis hanya diciptakan untuk taat saja. Karena apa? Karena sudah sempurna. Hanya taat. Tapi kalau manusia ketika jatuh masih diberi kesempatan yaitu alat yang kedua pertobatan. Apakah Allah pilih kasih? Tidak. Allah tidak pilih kasih. Allah menciptakan iblis sempurna. Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. 1% menuju sempurna. Yaitu harus kerjasama dengan sang logos itu, sang firman Allah menjelma menjadi manusia atau inkarnasi. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Maximus si pengaku iman. Mungkin di situ dulu, Mas Erik. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Bu Juwita, ada hal yang baru di sini? Baru Romo, menarik sekali ini Romo, antara istilah kalalian dengan arista, baru tahu bahwa iblis itu Ya, diciptakan secara sempurna loh ya Romo. iya. Gila. Kalau sempurna itu hanya satu alatnya, yaitu taat saja. Taat. Tapi kalau kalalian Taatan bisa juga. taat, bisa Iya, pertobatan. iya, Nah itu. iya Romo. Itu yang menyampaikan hanya Maximus Homologitos, bukan saya. Saya hanya Ya, iya, menyampaikan. iya, iya, iya Romo, betul. Ya, ya, karena Romo menyampaikan itu, jadi oh ya ini sesuatu yang baru Romo, luar biasa. Ini abad yang ketiga ya, abad yang ketiga. Ya, Bapak Gereja abad yang ketiga. Juga Megas Athanasius Agung
Iya, juga Athanasius. Agios Nikolaus ya dari Smyrna. Nah, Agios Nikolaus dari Smyrna ini dulunya seorang bishop juga. Di zaman itu kekayaan gereja itu dipegang oleh seorang bishop. Ya, iya, Nah, betul. di Smyrna itu jemaatnya itu jutaan, tapi kalau di gereja katedral yang datang hanya ratusan orang. Bingung ini si Jana Suci Nikolaus itu. Akhirnya dia pergi menyamar sebagai pengemis, mengemis ke jemaatnya. Ternyata jemaatnya itu dalam kondisi kemiskinan, ngemis nggak ada yang ngasih uang, mereka nggak punya uang. Akhirnya dia pulang, eh, dia buka di berangkas itu batangan emas itu dipotongi kecil-kecil, jadi masing-masing dia nyamar jadi pengemis, masing-masing rumah itu dilempari emas, potongan emas itu. Akhirnya mereka bisa menjual emas dan gereja penuh. Yang tadinya ratusan orang jadi jutaan orang. Dan Agius Nikolaus ini oleh gereja barat dipelesetkan menjadi Sinterklas. Oh, makanya Agus Nicholas dari situ ya. Ya, dari Sinterklas. kisah itu. Iya. Nah, tapi itu nggak benar itu Sinterklas itu untuk anak-anak. Pas Natalan lagi. Eh, Tapi yang jelas Agius Nikolaus itu orang suci juga. Karena ingin gereja penuh, ingin umat itu menyatu dengan Kristus supaya selamat, sampai mengorbankan harta gereja, dipotongi, dibagikan secara rahasia yang tidak ada orang yang tahu. Ini sangat menarik sekali kerjaan orang suci. Di satu zaman ini ya, Agius Nikolaus, Megas Athanasius, dan Maximus Maximus, di pengaku iman. abad 3. Ya. Ya memang keunikan dari ortodoksia kita itu adalah kisah dari bapak-bapak gereja ini Ya, dan pengajarannya dan teologinya. Dan ingat Bapak Gereja menuliskan buku-buku teologi mereka dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris juga, tapi bahasa Yunani. Makanya bahasa Yunani penting sekali untuk menyingkapkan karya dari bapak-bapak gereja. Luar biasa itu. Ada pertanyaan yang lain misalnya? Pak Desi nggak ada yang bertanya? Pak Daniel? Iya, mau. Silakan. Eh, eh, yang kita bicarakan hari ini tema yang luar biasa sebenarnya. Tema yang menurut saya menjadi titik perdebatan kita dengan gereja Katolik sepertinya ya, Rom. Bukan hanya Katolik, juga Wah, saudara-saudara kita Protestan juga. betul, Iya, dan Protestan. Jadi betul. makanya sebenarnya kalau Natalan itu harusnya apa Santo Maximus Homologites ini harusnya ditampilkan juga ya, karena dia Ya, bicara ini harusnya dia ajaran dari Iya, Agius Maximus Homologitus itu yang membahas secara detail tentang inkarnasi. iya Itu harus diajarkan harusnya. Harusnya khotbah di sana, bukan bukan center class, bukan bukan itu. perpustakaan, Oh, bukan inkarnasi, betul. bukan permen, anak-anak kecil dikasih permen kan gitu. Akhirnya Kasih gereja kado, penuh kado Romo, iya. kado, banyak anak-anak terus tukar Iya, kado. Semua saya center lihat class jadinya. setiap tahun seperti itu. Jadi Natalan itu tukar kado. Jadi kalau ada Betul. Natalan itu apa? Tukar kado. Serius bener Romo, betul, betul. Padahal jadi bukan itu. saya coba Natalan ikuti itu Romo. adalah proses inkarnasinya Betul. Sang Firman Allah. Melalui ini loh. Enotita Thelisi Energias ini penting sekali. Keselamatan itu ada hubungannya dengan Enotita Thelisi ke energia. Kesatuan antara daya kuasa dan kehendak Allah itu.
Nah, titik sentral keselamatan kita kan di sini tuh, Di Romo. situ ya, Betul. di Iya. situ. Itu Tapi Bukan inkarnasi. yang lain, bukan yang tidak lain. sampai di Dan gereja. banyak loh, banyak ini ya, banyak tokoh-tokoh teolog yang doktor-doktor gelarnya, mohon maaf ya, Iya. bahwa menyatu dengan Yesus Kristus itu hakikatnya itu ngeri, ngeri. Makanya mereka tidak bisa memisahkan mana energi, mana hakikat. Hakikat betul, Romo. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka seenaknya, aku perintahkan Roh Roh Kudus. Kudus turun itu hakikat gila. Gila itu luar biasa. Siapa kita ini? Siapa? Memerintahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu kesatuan dengan Sang Bapa Gila, dan Sang iya. Nggak ngeri ya itu. Ngeri Yang sekali. menarik, yang menarik juga Romo menurut saya ya, di tengah menguatnya mono apa monotelitis apa ya mono ya, Ya, itu Santo Maximus ini bertahan dengan dua itu ya, karakter apa energi dan hakikat itu dia bedakan itu. Menurut saya ini orang yang berani mati. iya, iya. Bahkan ada seorang profesor ya yang Bu Juwita tahu loh mengatakan bahwa Sang Bapa itu membangkitkan Sang Bapa itu lebih besar daripada Sang. Kita sang anak. Padahal Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus Sama. itu setara, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Satu hakikat. Hakikat Betul, itu Romo. setara, kesetaraan. Betul. Ngeri itu. Berarti orang ini tidak tahu membedakan mana energi, mana hakikat, mana kehendak, mana hakikat. Nah, setelah kita Santo belajar, Gregorius, Santo Gregorius Romo itu juga itu apakah diakui di gereja-gereja ini ya? Uniat mereka mengakui nggak ya? Baru kan ya, Romo? Santo enggak, Gregorius Gregorius baru orang suci ya? Theologos itu setelah Ikonomachias, setelah apa itu, setelah perjuangan gereja eh, melawan pemerang ikon, ya, ikonomachias atau ikonoklastis, ya. Nah, kan setelah sidang sinode yang ketujuh itu, makanya lahirlah Bishop Gregorius Palamas. Dan Bishop Gregorius Palamas ini anaknya sekretaris dari kaisar. Waktu itu kaisarnya meninggal, yang diganti oleh ibunya kaisar, yaitu Theodora. Theodora. Jadi Kaisara itu kaisar Perempuan. perempuan. Harusnya kaisar itu laki-laki, tapi karena nggak ada waktu itu, Jadi Theodora ibunya. yang mengambil alih, dan anaknya si sekretarisnya ini yang membiayai hidupnya itu adalah Theodora ini, yang menyekolahkan Gregorius Palamas itu bukan hanya sekolah teologi, juga sekolah ahli filsafat dan ahli psikologi. Jadi tiga gelarnya, teologi, psikologi, dan filsafat. Akhirnya dipilih menjadi Archbishop dari Tesalonika, karena Tesalonika waktu itu Besar. hampir kayak ibu kota yang kedua setelah Konstantinopel, Tesalonika. Kalau Tesalonika sekarang enggak lah, Tesalonika sekarang ya terbelakang, terbelakang, Ya ya Romo ya. Tesalonika sekarang terbelakang ya Romo. terbelakang, yang masih masih hebat Athena. Athena. Athena, Oh, Athena masih hebat Jakarta. Athena enggak apa-apanya dengan Jakarta. masih Romo. Agak agak rawan juga ya Romo sekarang ya. Ya, agak rawan. Nah, cuman Athena kan nggak sebesar Jakarta. Makanya orang-orang Yunani yang tinggal di Jakarta itu sering hilang. Karena apa? Ibu kota Athena itu kecil. Nah, Tesalonika itu hampir kayak kota Surabaya. Kecil sekali. Tapi di zamannya Maju Kekaisaran banget. Byzantium, Tesalonika itu kota terbesar setelah Konstantinopel. Wah, Luar biasa. Gregorius Palamas tidak diakui di gereja Katolik ya Romo ya. Karena gini, Katolik sudah bisa dengan kita abad ke-9. Abad Oh, ke-9. Abad ke-9 menuju ke abad ke-10 ya.
1054. Iya, abad Jadi 10. ikonoklastis, ya, jadi ikonoklastis waktu pembahasan tentang ikon itu Gereja Katolik sudah, pokoknya sidang sinode yang ke-6 Gereja Katolik sudah nggak mengirimkan orangnya untuk ikut sidang sinode. Jadi ikut sidang sinode Gereja Katolik 1, 2, 3, 4, 5. Yang menentukan Gereja Katolik waktu itu namanya bukan Katolik, ya Ortodok dengan kita. Ortodoks pertama ya Romo. Ortodoks. Cuman mereka menyebutkan Katolik, artinya katolon. Jadi untuk semua kalangan, baik anak kecil, besar, baik kaya, miskin, gereja itu untuk semua kalangan, maksudnya gitu, kat dan olon gitu. Nah, itu sama dengan ortodok, lurus dan benar untuk semua kalangan. Ya itu. Dan tapi kembali lagi ketika ada perpisahan itu kecil-kecilan, yaitu abad ke-7 yang waktu sidang sinode yang ke-7 itu, makanya Gereja Katolik nggak mengirimkan eh, apa Utusan. namanya perwakilannya karena Hmm. sudah mulai perbedaan teologis, karena di Barat itu menggunakan sistem yang namanya apa namanya logika, sedangkan yang di Timur itu masih menggunakan sistem tradisional yaitu iman. Jadi iman sama logika beda. Iya. Yang di Timur itu masih banyak menggunakan alegorian, Oh iya. sedangkan yang di Barat itu Logika. memaksakan untuk pakai logika. Makanya dengan pisahnya Rom Katolik itu karena membahas tentang filioque. Filioque itu ternyata bukan teologi itu. Itu filsafat, murni filsafat. Jadi Roh Kudus itu keluar dari dua karakter Sang Bapa, Sang Putra. Padahal di kitab suci sendiri Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Cuma keluarnya beda yang sudah kita bahas yaitu asingkiti, perikorisis kemarin. Ya. Sang Putra itu keluarnya itu terlahir, sedangkan Roh itu keluarnya terhembus. Bedanya itu. Jadi Bapa itu karakternya menghembuskan Ya. rohnya dan melahirkan firman-Nya. Itu karakter Bapa. Karakter Putra dilahirkan dan lahir. Karakter daripada Roh Kudus hembus dan dihembuskan. Seperti itu. Ya memang Barat menggunakan logika akhirnya mengatakan, oh dua-duanya bisa mengeluarkan Roh Kudus kan. Karena kan gini, ketika Yesus Kristus naik ke surga, memang Kristus menyuruh Roh Kudus itu turun untuk melanjutkan memberi pengajaran kepada para rasul. Jadi seolah-olah yang mengutus dua karakter, Sang Bapa dan Sang Putra, padahal tidak, padahal sama-sama. Jadi seperti yang kita bahas tadi, peristiwa kebangkitan itu juga Sang Bapa, juga Sang Putra, juga Roh Kudus, satu-satunya semuanya satu. Tiganya itu satu. Tidak harus pisah-pisah semacam itu. Dan di teologi Barat itu selalu memisahkan. Jadi teologi yang terpisah. Nah, kalau di Timur itu menyatukan ini, enotita ini. Di Timur itu selalu menggunakan kata enotita. Di Barat tidak pernah menggunakan kata enotita. Tapi ide, menggunakan ide. Itu di Barat, teologi Barat. Selalu menggunakan ide. Ide itu ada hubungannya dengan logika. Romo, tapi itu aneh ya di Gereja Katolik Timur. Mereka apa merayakan ini Gregorius Palamas, kemudian juga Santo Maximus Olomorgites. Mereka rayakan, tapi di Katolik di Universal enggak ya? Kelihatannya Begini, Katolik ketika keluar dari Ortodok supaya ingin dirinya itu juga seperti Ortodok, ingin menguasai Ortodok, mau menciptakanlah yang namanya Katolik Timur. Itu ada dua. Yang satu Melkit, yang lainnya namanya Yuniat. Jadi seragamnya sama, pakai kata patriark, ada patriarknya sendiri gitu loh. Juga ada kata archbishop dan lain sebagainya, seperti Ortodok. Ada protopresbiteros,
ada Archimandrit, itu semuanya menggunakan bahasa Yunani semua. Dan lagu-lagunya semua musik Bizantium semua. Tapi ingat, mereka tidak memperingati patriark kita, tapi memperingati paus. Jadi yang menciptakan Katolik Timur itu paus. Ya istilahnya ingin menguasai bahwa ortodok itu di bawahnya Katolik gitu loh. Kalau di pandangan dunia, tapi dunia ya nggak akan bisa memandang gitu karena kepatriarkan kita sudah final. Ketika paus keluar dari ortodok ya tetap bahwa yang disebut mitera ecclesia atau yang disebut primus inter pares itu miliknya Konstantinopel. Dulunya miliknya paus memang. Paus itu yang pertama. Kalau ada sidang sinode, paus itu yang dipertamakan istilahnya ketua kelas lah istilahnya. Ketika paus keluar dari ortodok, ketua kelas itu miliknya Konstantinopel. Nah, jadi yang memberikan apa namanya yang sebutan mitera ecclesia atau ibu gereja itu dulu Roma Katolik. Ketika Roma Katolik keluar dari ortodok, maka ibu gereja itu miliknya Konstantinopel sampai hari ini. Ecumenical Patriarchate kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Ecumenical Patriarchate. Ya, ortodok kita ini yang kita peluk Pak Daniel. Dan ortodok Ya, kita ini yang paling tua. Mulai dari para rasul sampai hari ini. Yang tidak pernah mengalami skisma. Ecumenical Patriarchate. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan yang lain? oh ada Pater Sabas rupanya. Ya, Ada Pater Sabas rupanya. ada Romo Safas ya? Iya ada. Jadi Iya, Romo Safas selamat malam. Pater Sabas ada, Romo. Oh ada ya? Nggak lihat saya. Romo Safas dengarkan tadi. Halo Romo. Oh, mungkin nggak ada sinyal yang baik di sana Rumah Saras di mana ini? di Rumah Saras. NTT. Oh, di NTT. Wah, sudah jam 11 malam. Sama dengan Pak Daniel. ya Sudah mau jam 11. Jam 11 ini. Nggak, malam sekali di NTT sama di Papua. Papua. ya Nikiforos. sudah tengah malam. Di layar itu. Hmm, Di layar itu. Iya. Ini salah. Jadi agak ada yang aneh itu tuh di Katolik. Mereka tidak merayakan Gregorius Palamas dan Santo Maximus, tetapi di Katolik Timur mereka rayakan. Itu juga Iya, aneh juga itu. Itu ya. itu karena Aneh. gini. Karena Katolik Timur itu istilahnya yang dijadikan ortodok. Istilahnya ortodok bagi Roma Katolik itu Katolik Timur. Istilahnya menciptakan ortodok baru supaya ortodok itu di bawahnya Katolik itu intinya semacam itu. Jadi Roma Katolik itu cita-citanya ingin kembali menjadi mitera ecclesia, menjadi ibu gereja. Kembali lagi ingin seperti itu. Tapi nggak bisa karena sudah ada skisma itu nggak bisa. Bisa kembali ke kita, andai kata Roma Katolik pindah ke kita, sudah bukan menjadi mitera ecclesia, tetap di bawahnya Konstantinopel. Itu kan sejarah dulu yang sebelum adanya skisma memang Roma Katolik adalah mitera tis ecclesias atau ibu gereja. Tapi ketika keluar, kita nggak bisa menjadi ibu gereja lagi. Oleh sebab itu untuk melahirkan cita-citanya, bentuklah sistemnya Katolik kayak Roma. yang di bawahnya dia. Artinya dia sebagai mitera ecclesia. Tetap Roma Katolik, Paus itu sebagai mitera ecclesia, buktinya ada Katolik Timur yang persis dengan ortodoks seperti itu Pak Daniel. Ya itu mau ya artinya teologianya jelas-jelas mereka tidak mau menerima pengajaran dari Gregorius Palamas dan Santo Maximus. Iya Tapi pasti. tapi anehnya mereka menerima Katolik Timur itu saya tidak habis pikir juga mereka itu bagaimana Ya ya. itu kan apa ya kamuflase kan, kamuflase Pak. Jadi tidak murni mutlak
menerima semuanya, enggak. Kalau menerima semuanya harus kembali ke ortodok, harus. Kalau kembali ke ortodok harus membuang semua dogma-dogma yang pernah diciptakan seperti Katolik. apa namanya yang saya katakan tadi tentang hmm, Roh Kudus itu keluar dari dua pribadi, ya. Itu harus Pilih dikembalikan, Roh Kudus hanya keluar dari satu, Sang Bapa, ya, dari Sang Bapa ya. ya harus dari Ya. apa, seperti itu. Atau pengikonan Bunda Maria dijadikan patung, patung harus ditarik, harus jadi ikon. Terus Romo nggak boleh dipukul rata semuanya, nggak boleh nikah. Harus ada Romo yang menikah. Nah, gitu. Ketika keluar dari ortodok kan memukul semua, yang berbau ortodok jangan. Semuanya nggak menikah, kan gitu. Karena itu Santo Thomas Aquinas di Katolik itu sangat berlawanan dengan pengajaran Santo Gregorius Palamas itu, si Ya, ya, Thomas Aquinas. ya. Aquinas itu menggunakan teologi Barat. Jadi pendekatannya itu menggunakan logika. Kalau Gregorius Palamas pendekatannya melalui teologi, ya, bukan logika, teologi, ya, murni teologi. Jadi teologi Timur itu teologi murni teologi, tidak menggunakan filsafat, apa adanya gitu. Jadi misalnya kalau pendekatannya kepada Allah yang nggak bisa lah, ranah ke hakikat itu jangan diutik-utik, jangan disentuh di situ. Tapi kalau di teologi Barat bisa itu, hakikat itu disentuh oleh mereka. Ya dengan logika itu. Nah, ini yang berlawanan teologi dengan filsafat. Filsafat semuanya bisa diotak-atik kan gitu. Makanya filsafat itu nggak bisa dijadikan patokan kebenaran. Patokan kebenaran ya tetap teologi, ya. Hanya tentang Allah saja kan gitu. Kalau kita membahas Allah ya kita harus memisahkan pemikiran secara logika, ini harus dipisahkan. Karena apa? Pikiran ini terbatas. Persis dengan Agius Athanasius, ya. Agius Athanasius, Megas Athanasius waktu itu punya murid, seorang murid juga dari Barat. Eh, Muridnya ini mengatakan bahwa saya akan membahas tentang hakikatnya Allah. Kaget gurunya, Agius Athanasius. Akhirnya diajak jalan-jalan. Ayo kamu supaya nggak pusing, ayo tak ajak jalan-jalan ke pantai. Oh, iya. Kemudian di situ ada batok kelapa, ada kelapa yang eh, ter- terpotong itu, dipakai untuk menggali pasir. Dia menggali pasir dengan batok kelapa itu. Kemudian dengan batok kelapa itu dia mengambil air laut, memindahkan ke lubang yang dia lubangi tadi. Nah, muridnya yang dari barat mengatakan, apa yang kamu lakukan? Guru, aku mau memindahkan air laut ke lubang kecil. Terus dia bilang, loh, ya nggak bisa lah. Lah makanya itu, kamu mau membahas hakikatnya Allah di mana kepalamu yang kecil itu. Baru dia ngerti apa yang dikatakan Megas Athanasius. Dan Megas Athanasius itu dari timur, betul-betul teologis, tidak berfilsafat sama sekali, nggak berfilsafat. Nah, Thomas Aquinas dan lain sebagainya, semua tokoh-tokoh yang dari Barat itu semuanya menggunakan logika. Makanya yang memprotes apa? Surat indulgensia siapa? Ya Romonya mereka sendiri, Romo Martin Luther. Martin Luther. Ya, Iya. Martin Luther itu juga menggunakan logika, itu juga menggunakan logika juga. Sekarang itu Romo tanggal reformasi itu 31. Nah, malah sekarang Betul, yang tanggalnya betul, reformasi. Oh betul. iya. Martin Luther. Nah, munculnya reformasi itu dari tubuh Rom Katolik, loh, bukan dari Ortodok. Iya, iya. Wah, itu malah menjauhkan sangat jauh lagi dari kebenaran. Iya. Dari reformasi keluarlah Pentakosta, aliran Pentakosta. Dari Pentakosta turunlah yang namanya karismatik. Dari Nah, karismatik turunlah seksi Yehova oleh Russell.
Dari seksi Yehova turunlah Joseph Smith dengan gerakan pengajaran di akhir zaman, lempengan-lempengan Joseph Smith sebagai nabinya. Ketemu dengan Adam, Joseph Smith pernah ketemu dengan Adam, nabi dari Amerika. Jadi semua yang nongol-nongol aliran baru semuanya dari Amerika. Nah, Amerika pintar sekali untuk memecah belah bangsa, itu cepat sekali. Serang aja dogmanya. Dogma diserang, hancur sudah. Luar biasa itu. Padahal teologi itu sebenarnya nggak bertentangan sama sekali dengan teknologi ya loh, nggak ada. Justru kita yang mengerti teologi dengan adanya teknologi kita bersyukur. Karena dulu kan kita harus mencari ke perpustakaan, kita hanya dengan Google aja kita bisa tahu ya sekarang ya. Ya, tapi ya mohon maaf saya nggak pernah pakai Google, saya pakai bukunya Romo Antonius Alevizopoulos yang ngajar nih, doktor teologi dari Athena, almarhum ya. Saya menggunakan bukunya Romo Antonius Alevizopoulos dan Profesor Kokoris. Kalau kalau tentang antropologi ya nanti saya menggunakan pengajarnya Profesor Kokoris karena antropologi agak agak sedikit filosofi filosofi Iya, iya, iya. filsafatis, sedikit filsafatis. Karena di antropologi kita akan menolak teorinya Origenis. Origenis sebenarnya dia jadi bapak gereja. Kalau antropologianya benar, hanya satu dia yang salah, itu antropologinya. Dia menggunakan trikotomia yang sekarang diikuti oleh gereja Katolik dan saudara-saudara kita yang Protestan ya. Trikotomia. Kalau di Ortodok tidak trikotomia tapi dikotomia. Jadi manusia itu hanya dua, tubuh dan jiwa. Jiwa sinonim dengan roh. Nah di 1 Tesalonika berapa itu mengatakan aku menyambutmu dengan tubuh, jiwa dan rohmu, itu salah penerjemahan itu. Aku menyambutmu dengan tubuh, jiwa dan apa namanya nus itu adalah intelektual yang ada di dalam jiwa. Nah, ini salah terjemahan di kitab suci kita di 1 Tesalonika yang terakhir itu kan. Rasul Paulus, aku menyambutmu dengan tubuh, jiwa dan rohmu. Nah, itu murni trikotomi. Itu teorinya si Origenis. Nah, dulu kan saya ditanya ini, rumah ada seorang pendeta itu Pak Thomas ya di sini. Dia pendeta dari gereja IFGF. IFGF itu apa ya, Injil full gospel lah. Full gospel IFGF. Romo, manusia itu trikotomi. Itu kan Origenis, Pak. Loh ini 1 Tesalonika sampai apal di situ. Kalau kita baca di bahasa Yunaninya itu tubuh ya, soma, jiwa, jiwa itu psihi, bukan roh. Kalau roh itu pneuma, tapi bukan pneuma itu. Nus. Nah, berarti enggak pneuma. Kalau roh itu pneuma, itu nus. Nus itu apa? Intelektual yang ada dalam jiwa. Jadi jiwa itu, di dalam jiwa itu ada intelektual. Kapan intelektual yang sudah saya katakan tadi? Intelektual itu berkembang mulai anak-anak sampai dewasa. Tapi nanti kalau sudah tua, pikun, hilang intelektual. Kalau sudah pikun, hilang intelektual. Ya, ingat, jiwa tetap ada. Jiwa nggak akan hilang. Tapi intelektual bisa hilang. Ketika kita kena serangan namanya Alzheimer. Ya. Alzheimer itu penyakit yang menghilangkan memori kan Alzheimer. Nah, makanya di negara-negara Eropa semuanya suka makan ikan karena makan ikan itu katanya mencegah Alzheimer. Nah, makanan yang dari ikan disebut makanan aristokratis, makanan para raja katanya.
Dulu raja-raja zaman dulu nggak pernah makan daging, makan ikan. Ikan itu adalah makanan yang paling tinggi kelasnya karena proteinnya terbatas, lemaknya terbatas, dan membuat orang pandai berpikir. Ya, itu ikan. Nah, yang kekurangan ikan ya akan mudah kena penyakit Alzheimer. Dan Alzheimer itu larinya kemana? Ke intelektual. Bishop Soterius sebelum meninggal itu beliaunya menulis surat ke saya. Itu bishop dari Korea ya. Eh, dalam suratnya dia dalam usia 96 tahun meninggal ya, 96. Tapi intelektualnya nggak hilang. Cuma badannya sudah nggak kuat, tapi intelektualnya nggak. Berarti jadi gini, intelektual itu bisa hilang dalam kondisi tua, tapi bisa tidak hilang. Tapi orang itu bisa meninggal, tapi masih intelektual masih bekerja dengan baik. Seperti Bishop Soterius. Nah, biasanya orang-orang yang eh, punya intelektual tinggi itu biasanya hidupnya puasa, tidak makan daging, tapi makan ikan. Nah, seperti Tuhan Yesus kan makanannya ikan kan. Waktu hidup, waktu bangkit dia mengatakan, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Tidak mengatakan ada daging di sini lauk pauk. Yang dimaksud lauk pauk itu ikan kan gitu. Ya, Tuhan Yesus sendiri ya juga makanannya ikan. Ya ini bukan kebetulan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi ikan disebut makanan aristokratis yang mencegah penyakit Alzheimer. Ada satu romo kita yang kena penyakit Alzheimer itu Romo Lazarus kan. Dia sering lupa. Terus kakinya kebas. Pernah lumpuh. Kalau menyerang tuh langsung lumpuh. Semuanya badannya itu nggak bisa digerakkan. Ya memang kasihan itu. Ya itu karena beliaunya memang nggak suka makan ikan. Ya memang dulu waktu di Yunani pernah saya ajak makan ikan, apain makanan. Tapi kalau makan daging seneng dia daging. Kalau saya ikan senang. Saya di Papua itu diajak Pak Daniel di danau itu makan ikan apa itu Pak Daniel yang kita makan di danau itu di mana itu? Di Jayapura itu, yang dekat dengan airport itu. Ya, di yoga, yoga. Iya, itu. Ada danau di situ, makanan ikannya enak itu. Luar biasa. Saya nggak suka makan daging. Saya bilang, ada ikan nggak? Oh ada, ayo Romo diajak di danau makan ikan. Sama istrinya itu, sama Medi. Kalau nggak salah waktu itu waktu membaptis Boris ya Pak Daniel ya. Ya, pas Boris dibaptis. Iya, itu. Luar biasa. Nah, kembali lagi, jadi nus ya, nus bukan pnefma. Iya, iya. Jadi soma, psihi, genus. Nah, tapi kalau di kitab suci kita, tubuh, jiwa benar, roh, roh salah. Harusnya nus, harusnya intelektual. Intelektual. Ya. Ya, Oh, bahaya sekali ya salah terjemahan itu. oh, banyak, banyak, banyak. Itu fatal loh itu. Itu fatal sekali. Iya, fatal Itu itu membenarkan terjemahan. Origenis sebagai bapak gereja nanti. Padahal Origenis bukan bapak gereja karena kesalahan antropologi yang mengatakan trikotomia itu. Ya. Dan harus kembali lagi kalau membaca kitab suci harus terjemahan Bizantium, jangan Bizantium ya, jangan asal bahasa Yunani, enggak, yang Bizantium. Yang Bizantium tidak ada kesalahan karena memang di zaman itu autokratora atau kekaisaran kita yang di Bizantium itu betul-betul menolong eh, pembahasan mengenai pengkanonisasian kitab suci itu sumbangsih besar dari kekaisaran Bizantium. Ya, apa toh? Di situ ada di situ. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
Hmm. Kalau nggak ada ya bisa kita akhiri, Mas Erik. Monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan itu Pater Sabas belum bisa ya, belum ada bisa Oh ya, Pater Safas gimana? mau kenalan gitu. Ya, bisa bicara Romo Safas. Halo Romo Safas. Mungkin apa ada sistem sinyal yang nggak bisa dimasukkan. Iya, Bisa. mungkin kali lah kenalannya begitu ya. Ya, Romo Sabas. Oke. Baik, terima kasih Romo buat pengajarannya sangat luar biasa ini. Memang ini pelajaran baru bagi kami. Amin, amin. Ya, jadi perlu kami lebih banyak lagi belajar ya. Termasuk sebenarnya masalah apa terjemahan kita bahasa Indonesia ini, Romo gitu ya. Hmm. Akibat kesalahan atau kekurang tepatan terjemahan itu sehingga menghasilkan tanda kutip doktrin yang tidak benar Iya, karena berdasarkan Alkitab terjemahan. Sehingga di situ sering ada perdebatan kenapa? Karena memang apa terjemahan kita ini banyak apa ya gitu yang kurang tepat. ya, Makanya perlu ada kita dari LAI, terus mm, ada Ya, dari DGI, Dewan Gereja Indonesia mengeluarkan Alkitab. Terus ada Alkitab bahasa sehari-hari, itu kan mengacaukan semua, itu nggak baku. Itu kan. Boleh ya, banyak banyak bahasa, misalnya bahasa daerah boleh, itu bagus malah untuk memperkaya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia yang versinya seperti banyaknya seperti itu kan sangat ya, sangat rancu bagus. iya, iya, betul betul. Terus kedua juga Romo itu sumber terjemahannya itu juga apa tidak kanon begitu Romo. Jadi Mungkin sumber juga terjemahannya itu dari apa namanya itu Textus Receptus atau ya WNHU gitu. bisa Ah, dari Textus Receptus atau eh, Sinaiticus sama ah, Vaticanus. Vatikanus, dari Vatikanus atau Sinaiticus ya. Itu Nah, kan bahasa Yunani yang nggak baku itu. mm-mm. Jadi yang baku itu malah yang Bizantium, betul. Bizantinos, Bizantinus. Nah, makanya caranya untuk mendapatkan teks Bizantin itu gimana Romo? Kemarin saya waktu ke Yunani itu kan sebenarnya saya mau ngirim Mas Erik ke sana. Ternyata di sana ada satu apa namanya eh, perubahan di sinode, Hmm. perubahan jadi ditarik ulang gitu, Ya, Lah, ditarik ulang mau cetak dibikin lagi. yang lebih besar karena itu kecil segini, Oh, bagus. kecil. Nah ini mau diperbesar, ditarik ulang. hmm. Belum keluar dari sinode, Hiera Sinode. Hiera Sinode itu yang mengelola kitab suci di seluruh Yunani itu ditangani oleh Hiera Sinode. Nah, Hiera Sinode kalau sudah mengeluarkan nanti akhirnya di diberikan kepada tukang cetak, baik yang di Tesalonika, di kota-kota besar ya seperti eh, di Patra atau di Pulau Kreta ya. Itu nanti mereka tinggal mencetak gitu loh. Itu Hmm. ditarik. Iya, iya, iya. Dan itu punyanya Profesor Trembelas. Jadi Hmm. Profesor Trembelas itu lebih leptomeri, lebih detail lagi. Jadi ada dua, ini teks yang asli, terus teks yang di apa namanya, yang apa namanya di Erminia ya, Erminia, yang di Ini. Erminei atau yang ditafsirkan oleh Profesor Trembelas. Nah, itu kan kecil-kecil, itu ditarik ulang, mau dibesar. Katanya sih 2025 ini selesai. Jadi kemarin kemarin misalnya tak kasih yang punyanya Profesor Trembelas yang kecil-kecil itu, nanti nggak enak nanti. Edisinya edisi lawas, Pak Erik. Makanya saya putuskan nggak usah tak kirim Mas Erik dulu. Nanti
Kalau itu edisi itu sudah keluar, nanti saya pesen aja, nggak usah saya harus ke Yunani, tak pesen. Iya, pesan aja Romo. Nanti sama Iya, Bu iya. Gita berapa, Mas Erik Iya, berapa. Romo, betul. Iya, betul betul itu Romo. Iya, Ah, jadi kita dapat seperti yang Bizantium, iya, betul. kayak kemarin kan yang saya tanyakan itu Romo gitu kan itu itu masalah logos itu kok ada kata benarnya padahal nggak ada kata benar di situ kan gitu Romo. Adanya Nah iya, pistis. yang Iya. yang Mas Erik tanyakan sama saya itu kan saya bilang, nah ini Ya. terjemahan siapa ini kok kacau kan? Nggak karu-karuan. Saya lihat Iya, dari grammarnya aja nggak bener. Nah, iya itu. Terus juga kan yang kedua juga ada di Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna gitu kan Romo ya. Mm-mm. Nah, terus dari penjelasan Romo tadi kan untuk kesempurnaan itu atau teosis itu harus ada sinergion gitu kan. Ini kan seolah-olah itu pribadi seorang itu harus berusaha tanpa Ya, sinergion gitu Romo. ada usaha untuk sempurna. Padahal itu yang dikatakan Tuhan itu hendaklah engkau sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Memang tujuan manusia untuk menuju sempurna itu teosis, tapi harus melalui Tuhan. Iya, sinergion itu tadi Romo. Iya, Kan tapi kalau sinergia. kalimat itu kan seolah-olah nggak ada sinergion harus usaha sendiri begitu kan Romo. Ya, itu diputus itu. Padahal itu perintah siapa? Itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan berarti harus melalui Tuhan. Nah, nggak bisa kita langsung ke Bapa di surga. Iya. Ya harus melalui Tuhan, tetap melalui Tuhan. Makanya tadi mau dicek itu kerja apa bahasa aslinya itu kayaknya kurang tepat. nggak pas Pasti, ya, bukan. pasti. Ya, Iya. Baik, baik Romo, terima kasih banyak Romo buat penjelasannya ini sangat mencerahkan kami. Eh, amin. kasih dan untuk belajar selanjutnya nanti Romo juga mempersiapkan. Oke, baik kita tutup Bapak Ibu. Saya mohon kesediaan untuk apa dua penutup ya Ibu Juita. Oke. Romo nanti mohon berkat ya Romo. Ya, nanti. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, kami karena atas pimpinan-Mu saja Tuhan, kami boleh menyelesaikan kelas pada malam hari ini bersama-sama dengan Romo. Tuhan, kiranya apa yang telah Romo ajarkan kepada kami, Tuhan, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua, Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati Romo dan keluarga, ibu dan kedua anak kekasih Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Romo dimanapun Romo berada, baik di Mojokerto maupun di tempat-tempat lain. Tuhan, kami akan beristirahat malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami penuh-penuh ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Ampuni salah dan dosa yang kebuat melawan kehendak-Mu, Tuhan. Romo, mohon berkat Romo. Kiranya Sang Kristus Allah kita melalui permohonan dari Ibu kita yang tersuci murni berkati Sang Theotokos dan yang selalu perawat Maria, doa permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, doa permohonan dari Datukmu yang Sang Kristus kakek Yoakim nenek Hana, Yusuf lindung Bunda Maria, Cisung Mitropan para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran, Jana Suci Paisius Agioritu, Porfirius Kapsukalivitu, Jana Suci Yakubus Calikis dari Evia, dan Yohanes Krisostomos, dan semua orang suci. Melalui doa-doa para Bapa suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo, terima Terima kasih. kasih Bu Juita, Pak Daniel, Bu Terima Desi. kasih Sama, Terima semuanya. sampai kasih. kita ketemu lagi 2 minggu Terima kasih mendatang. Mbak Desi Amin. atas Zoom-nya. Pak Terima Desi kasih. memfasilitasi sama Pak Erik nih. Ya. Ya Bu Desi lagi sibuk ya Zoom yang lain ada Zoom. Oh, iya, 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 iya. Oke, selamat malam semua. Selamat Izin malam Selamat semua. malam. Ya silakan, Terima silakan. kasih. Izin live.